warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Agustina Stuti, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Cilegon, Banten. Pada kesempatan ini saya akan melakukan supervisi akademik bersama dengan rekan saya yaitu Ibu Bahria. Beliau adalah guru kelas 2 di SDN Banjarnegara. Mari kita simak video percakapan supervisi akademik pada tahap praobservasi berikut ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Baik, alhamdulillah. Oke, saya minta waktunya sebentar boleh ya Bu ya? Baik. Jadi pada hari ini kita akan melakukan supervisi akademik, dan untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan yang akan kita lalui. Yang pertama yaitu tahap praobservasi, selanjutnya ada observasi, dan nanti yang terakhir ada pasca observasi. Jadi tujuan dari kita melakukan tahap pertama yaitu praobservasi, yang pertama yaitu untuk mengetahui dan untuk mengevaluasi pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Selain itu juga tujuan dari pelaksanaan praobservasi ini adalah supaya ketika saat Ibu diobservasi nanti Ibu sudah merasa lebih yakin dan lebih maksimal dalam melakukan pembelajaran di kelas. Baik, bisa langsung kita mulai Ibu. Nah, untuk observasi yang akan Ibu lakukan nanti itu untuk mata pelajaran apa Bu? Pelajaran matematika tentang bangun datar. Kali ini saya akan membahas bangun datarnya lebih fokus ke segi 4 dan segi 3 dan persegi panjang. Oke, jadi mata pelajaran matematika, bangun datar, segi 4 dan segi 3. Segi 3 dan segi 4. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yang akan Ibu capai itu apa saja Bu? Baik, saya jelaskan tentang tujuan pembelajaran di materi ini. Melalui kegiatan mengamati dan menyusun bentuk benda, peserta didik dapat memperhatikan unsur-unsur yang menyusun suatu bangun datar. Yang selanjutnya, membuat garis lurus dan mempelajari, menggambar, dan membuat bentuk segi 3, segi 4, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu mengenali sudut siku-siku persegi panjang, segi 3, dan segi 4. Yang selanjutnya, siswa menggambar, membuat, dan menata bentuk persegi panjang dan segi 3 siku-siku pada bidang datar. Yang terakhir, tujuan pembelajaran ini siswa mengetahui segi 3 siku-siku, segi 4, dan persegi panjang. Oke, jadi untuk tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti ada 5 tujuan pembelajaran ya. Dan semuanya ini berkaitan dengan mata pelajaran matematika atau bangun datar. Nah, untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai itu apa saja Bu? Untuk area pengembangan yang hendak saya capai adalah saya ingin melatih keterampilan problem solving dan critical thinking, yaitu mereka belajar bagaimana memecahkan masalah dan berpikir kritis dalam menyelesaikan tugas. Selain itu juga kegiatan ini untuk membantu murid meningkatkan kreativitas dan kerjasama. Murid bisa belajar bagaimana bekerja sama dengan anggota kelompok untuk menyelesaikan tugas dan menghasilkan karya yang kreatif. Oke, baik. Jadi untuk area pengembangan yang hendak dicapai ini ada dalam segi pengetahuannya, kemudian ada keterampilannya Ibu ya. Tadi keterampilannya kalau tidak salah menggunakan problem solving dan critical thinking seperti itu ya Bu ya. Dan mungkin untuk area pengembangan ini tujuannya sama tadi untuk membantu siswa dalam melakukan kreativitas, kemudian kerjasama, dan dapat menghasilkan karya yang variatif seperti itu ya. Nah, untuk strategi yang perlu Ibu persiapkan ketika observasi nanti, boleh tolong dijelaskan Ibu? Ya, siap. Untuk strategi yang saya persiapkan untuk pembelajaran saat ini yaitu menggunakan model pembelajaran project based learning, menggunakan PowerPoint dan penyesuaian bahan ajar sesuai gaya belajar murid, metode STEAM reading dan tepuk kartu bangun datar. Yang terakhir yaitu permainan lompat gambar bangun datar. Oke.
Nah, untuk tadi strateginya saya dengar tadi ada metode stimulidi dan permainan kartu ya Bu ya. Boleh tolong dijelaskan sedikit Bu seperti apa? Baik, saya akan jelaskan. Di sini terutama di Temenggiring bagian negara ya, siswa-siswi di sini sangat antusias untuk menggunakan kartu, permainan kartu. Setiap jam istirahat bermain kartu, dia juga siswa belanja kartu. Nah, permainan tersebut saya gunakan untuk permainan tepuk kartu dan stimulidi. Nah, saya akan jelaskan satu persatu ya Bu. Seperti tepuk kartu di sini, kartu-kartu tersebut saya gunakan nama-nama bangun datar yang seperti segi 4, segi 3, lingkaran, dan juga persegi panjang. Nah, setelah itu siswa itu permainannya ditepuk kartunya. Setelah kartunya terbuka, menemukan bangun datar, tulisan bangun datar. Setelah itu siswa melompati gambar-gambar bangun datar tersebut. Tuh. Dan permainannya jika siswa tersebut menggapai gambar-gambar tersebut sampai titik akhir, berarti itu siswanya mendapatkan 1 poin. Seperti itu. Dan kalau steam leading ini menggunakan alat-alatnya, yaitu bisa menggunakan tusuk gigi, bisa menggunakan tusuk sate. Nah, dengan yang buat-buatnya itu plastisin tersebut dibuat lingkaran, setelah itu dibentuk, ditusuk plastisin tersebut, jadi berbentuklah berbagai macam bangun datar seperti segi 4, persegi panjang, segi 3, segitiga siku-siku, dan lain sebagainya. Dan juga di situ siswa pun dapat memahami di mana sudut-sudutnya dan jumlah sudut-sudut tersebut. Seperti itu. Luar biasa, sepertinya sangat menarik sekali ya Bu ya. Dan apalagi ini ditujukan untuk di kelas 2 ya. Nah, kelas 2 kan memang anak-anak lebih ke pembelajaran yang konkret ya Bu ya. Jadi menurut saya ini pembelajaran yang akan sangat membuat siswa nanti lebih semangat lagi nantinya Bu ya. Jadi untuk pelaksanaan observasi ini akan direncanakan pada hari apa Ibu? Insya Allah esok lusa jam kedua. Oke, jadi besok lusa ya Bu ya. Besok lusa kita akan berjumpa kembali, dan mohon izin nanti saya masuk ke kelas Ibu untuk melihat proses observasi yang dilakukan. Boleh ya Bu ya? Dan nanti setelah tahap observasi selesai, selanjutnya juga kita akan ada percakapan pasca observasi dengan didampingi oleh pengajar praktik. Nah, baik Ibu, dari apa yang sudah kita lakukan percakapan observasi ini, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan praobservasi kita ini? Saya merasa siap dalam melakukan observasi dan berharap akan melakukan pembelajaran secara lebih maksimal. Terima kasih banyak Ibu Bahria atas waktunya. Semoga nanti observasinya berjalan dengan lancar. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah percakapan praobservasi pada hari ini, dan berjumpa kembali dengan kami pada tahap observasi dan pasca observasi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Buka gigi, buka mulut, tertawalah. Ada kelas 2 di sini? Di mana? How are you doing? Siap berdoa, tak usah kita tangan
Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Baik, hari ini sebelum kita ke materi, ibu guru ada kesepakatan kelas, di antaranya yaitu di sini kesepakatan kelas menghormati. Kalian semua siswa diharapkan untuk menghormati satu sama lain antara guru semua materi kelas di sini. Yang kedua, kehadiran. Siswa harus datang tepat waktu dan tepat untuk setiap sesi kelas. Anak-anak semuanya? Tentunya ini harus ditaati kesepakatan kelas. Mempelajari pelajaran matematika hari ini yaitu bangun data. Masih ingatkah kalian tentang bangun data yang lalu? Masih ingatkah? Nah, macam-macam bangun data. Coba siapa yang tahu bangun data? Lingkaran, segi 4, segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, persegi panjang, segi 4. Baik anak-anak, masih ingatkah kalian kita bernyanyi bersama-sama untuk mengingatkan kembali pelajaran yang lalu tentang bangun datar. Mari kita bernyanyi. Sekali lagi. Sekali lagi coba. Nah, segi 4. Segi 4. Oke, kamu juga. Adil, banyak artinya apa? Adil banyak artinya segi 4. Siapa? Adil, apa aja? Ya, kok. Betul apa salah? Adil di lompatnya Adil apa? Segi 4.
bangun datar ya. Ada kalian yang seperti Adil tadi melompati bentuk apa? Tadi Adil segi 4. Alifan tadi melompati Alia melompati segi 4 juga. Nah, selanjutnya kalian untuk membuat sisi-sisi dan juga sudut-sudutnya. Kalian lihat di depan, di sini ada sudut-sudut segitiga dan segi 4 beserta bangkunya dan juga garis sudut-sudut persegi 3, segi 4 dan persegi panjang. Nah, di sini ada kalian membuat garis lurus persegi panjang, segi 3 dan segitiga sama kaki. Kalian bebas silakan membuat sisi sama gigi. Coba Bunda mau tanya, di sini sisi segitiga ada berapa? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Ada berapa belas sisi segitiga? Ada 3. Mendapatkan ini adalah segi 3. Yang ini segi 4. Yang ini segi 3 dan segi 4. Segi 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Agustina Stuti, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Cilegon, Banten. Pada hari ini saya akan melaksanakan supervisi akademik pada tahap pasca observasi. Dan kali ini saya akan ditemani oleh Ibu pengajar praktik yaitu Ibu Asih Soharsi. Assalamualaikum Ibu. Dan rekan sejawat saya Ibu Bahria. Assalamualaikum Ibu Bahria. Baiklah, langsung saja kita akan mulai percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Bahria. Assalamualaikum Bu Asih. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi, yaitu kita akan membahas dan mengevaluasi
tentang proses observasi yang Ibu telah lakukan Ibu ya. Jadi beberapa hari yang lalu kita sudah mengamati Ibu di ruang kelas dan saya ingin ngobrol sedikit dengan Ibu tentang bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi di kelas. Bagaimana Ibu perasaannya? Baik, saya jelaskan. Alhamdulillah senang dan penuh semangat. Alhamdulillah, jadi setelah observasi Ibu merasa senang dan lebih bersemangat ya Bu ya. Nah, boleh tolong diceritakan kembali Bu untuk area pengembangan yang Ibu sampaikan saat observasi beberapa hari yang lalu. Baik. Area pengembangannya yaitu menggunakan metode problem solving dan critical thinking. Dalam artian mereka belajar bagaimana memecahkan masalah dan berpikir kritis dalam menyelesaikan tugas serta menghasilkan karya yang kreatif. Oke. Nah, dari area pengembangan yang tadi dijelaskan tersebut, apakah sudah sesuai Bu? Alhamdulillah sesuai. Alhamdulillah sudah sesuai. Dan untuk kendala atau hambatan ketika Ibu melakukan observasi, apakah ada kendalanya atau mungkin hambatannya? Ada. Kendalanya yaitu mengkondisikan siswa pada saat pembelajaran berlangsung karena jumlah siswa tersebut terlalu banyak. Oke, jadi kendala atau hambatan yang Ibu hadapi ketika Ibu melakukan observasi adalah karena jumlah siswanya yang terlalu banyak ya, ini kan kelas 2 ya Bu ya? Ya, betul. Dan mungkin pengkondisian kelasnya agak sulit ya Bu ya, karena Betul. di kelas rendah kan memang anak-anaknya agak susah untuk mengatur. Dan seharusnya kapasitas itu per kelas 28, ini 39 siswa kelas 2. Nah, selanjutnya Ibu, saya ingin bertanya untuk kompetensi yang ingin dicapai setelah Ibu melakukan proses observasi kemarin. Kompetensi yang akan saya capai yaitu siswa dapat memahami dan membedakan antara jenis-jenis bangun datar beserta sisi-sisinya dan sudutnya, terutama pada segi 4, segi 3 melalui media. Kan di situ segi 4 itu berbagai macam ya, seperti kayak benang ketupat, ada juga segitiga siku-siku, ada segitiga sama kaki, berbagai macam. Jadi siswa harus bisa membedakan bangun datar tersebut. Nah, selanjutnya Bu, yang terakhir yang saya tanyakan adalah apa harapan Ibu setelah Ibu melakukan observasi kemarin? Harapan selanjutnya yaitu semoga pada pembelajaran berikutnya lebih baik dan bisa mengkondisikan siswa secara maksimal serta pembelajaran metode dan media yang lebih menarik dan seru bagi siswa. Oke, luar biasa sekali ya. Demikianlah percakapan pasca observasi pada supervisi akademik pada hari ini. Dan terima kasih kepada Ibu Asi Suharsi dan Ibu Bahria atas waktunya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Panggilan.